Halo, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pelajaran pendalaman materi kelas 6. Kita bertemu di tema 2 subtema 3. Muatan SPDP KD 3.3 dan 4.3. Apakah kalian sudah siap? Baik, mari kita mulai. Minggu kemarin kalian sudah belajar mempraktikkan berbagai gerakan dari tari indang. Sekarang kita akan belajar lebih banyak lagi tentang tari indang. Perhatikan gambar ini nak. Kalian masih ingat kan? Ini adalah tari indang. Tari indang adalah tari yang berasal dari daerah Minangkabau di Sumatera Barat. Tari indang ini berasal dari kata indang atau badindin ya. Indang ini kalau kita perhatikan itu adalah seperti rebana ya nak ya. Tari indang ini gerakannya menyerupai tari saman yang berasal dari Aceh, tetapi ada perbedaannya, yaitu tari indang ini lebih variatif, dinamis, terlihat santai, gemulai, dan bersemangat. Berbeda dengan tari saman yang terlihat cepat ya, memakai gerakan tepuk tangan yang memakai tempo cepat sekali ya, tetapi secara posisi pakaian yang dipakai itu hampir mirip. Nah, makna dari gerakan tari indang ini dapat kita lihat dari babak atau tahap dalam suatu penampilan tariannya. Biasanya ini ada tiga babak. Yang pertama yaitu ada namanya gerak pasambahan, yaitu gerakan yang bertujuan untuk mengingat dan menghormati orang-orang yang telah berjasa dalam penyebaran agama Islam melalui pertunjukan indang ya, karena pada dasarnya ini tari yang digunakan untuk memperingati ya pengajaran Islam di daerah tersebut. Yang kedua ada namanya gerak inti, yaitu gerakan yang mempresentasikan usaha yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan dan juga menggambarkan kegembiraan masyarakat. Lalu yang terakhir ada namanya gerak panutup, yaitu gerakan yang mengajarkan suatu adab permohonan maaf, di mana semua tindakan atau ucapan tidak pernah luput dari kesalahan. Nah, ini yang disebut bisa juga filosofi dari tari indang. Nah, tari indang yang ditunjukkan kepada publik biasanya memiliki segenap aturan yang harus diperhatikan ya, antara lain 1. Temanya, di mana sebagai media dakwah, tema yang diangkat dalam pertunjukan tari indang adalah ajaran Islam ya, walau tidak berupa ceramah atau apa, tetapi ini seperti memberikan penghormatan terhadap orang yang telah menyebarkan agama Islam di daerah sana ya nak ya. Lalu yang kedua, penarinya. Penari indang atau disebut juga anak indang semula hanya boleh berkomposisikan penari laki-laki, di mana jumlah penarinya itu rata-rata 7-25 orang, dan penarinya ini dipimpin oleh namanya tukang alih ya. Tetapi dengan perkembangan zaman ya, yang semulanya ditarikan oleh laki-laki sekarang mulai berubah ya, ada perbedaan perkembangan, bisa ditarikan oleh perempuan ya, atau bisa juga berpasangan laki dan perempuan. Karena zaman dulu ya, itu perempuan ya tidak boleh tampil di khalayak umum ya, itu budaya yang ada di sana. Yang ketiga ada tata panggung ya. Idealnya ukuran tempat atau panggung yang nyaman untuk menari indang yaitu sekitar 8 x 6 meter atau bisa juga lebih, karena ya tergantung jumlah penarinya. Selain itu untuk lantainya diupayakan harus nyaman ya, mungkin empuk, datar, karena posisi penarinya nanti lebih sering duduk ya nah ya. Sekarang kita lanjut tata busana atau kostum tari indang ya. Ini
kemarin kita pelajari beberapa unsur tari tradisional ya, bahkan ciri tari tradisional kemarin juga sudah kita bahas. Tata busananya atau kostumnya, yaitu perhatikan kostum atau busana yang dikenakan para penari biasanya adalah pakaian adat Minang, atau bisa juga diganti menggunakan pakaian adat Melayu. Perhatikan gambar berikut. Nah, kalau kalian lihat gambar berikut ini adalah salah satu contoh pakaian atau kostum yang digunakan di tari Indang. Sekarang kita akan cek satu-satu. Nah, dari gambar tersebut biasanya ada hiasan kepala, kalau kalian lihat itu seperti mahkota. Lalu baju yang sedikit longgar, celana longgar hitam ya, tetapi karena sekarang ada variasi bisa berwarna. Lalu dibalut dengan sarung khas Minang ya, itu kalau kalian lihat. Nah, warna baju-bajunya itu ada yang satu macam, tetapi ada juga yang sampai 3 macam warna. Khusus penari perempuan biasanya mereka mengenakan penutup kepala atau yang disebut dengan jilbab. Untuk tukang sikir dan pemusik lainnya bebas menggunakan pakaian apa saja asalkan sopan. Biasanya baju koko muslim atau juga menggunakan baju adat Minang atau adat Melayu. Tukang sikir itu apa? Nah, ini sama ya. Kalau tukang sikir ini berarti pemimpin pada bagian musik. Nanti akan kita pelajari di slide selanjutnya. Musik tari Indang. Alat musik utama dari tari Indang adalah gedang rapai atau disebut juga rebana Indang ya, dimana rebana Indang ini memiliki fungsi untuk mengatur tempo dan memeriahkan suasana penampilan tari Indang. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, alat musik ya, ini berarti bisa disebut propertinya ya nak ya. Ini adalah indang yang dekat kaki dari para penari. Tetapi kalau sekarang kita sering lihat, jarang sekali ya tidak memakai itu, tetapi digantikan dengan gerakan tepuk ya, tangan menepuk lantai ya. Nah, gedang rapai bisa ditabuhkan oleh penari atau para pemain musik yang berada di samping panggung. Selain itu ada juga alat musik seperti marwas, kecrek, biola, akordeon, piano, dan lain sebagainya. Nah, para pemain musik ini nanti akan dipimpin oleh tukang sikir. Biasanya tukang sikir ini juga yang akan bernyanyi. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini contoh pengiring musiknya ya, mereka juga berpakaian adat. Apakah kalian sudah memahami anak-anak? Baik, kita lanjut. Sekarang kita berada di tata rias tari Indang. Perhatikan gambar-gambar yang ada ini. Perhatikan pada bagian wajahnya. Nah, kalau dari situ maka kita bisa menyatakan ya, riasan untuk para penari maupun pemusik tidak memiliki patokan atau spesifik harus seperti apa ya, baik laki-laki maupun perempuan juga diberi riasan yang seperlunya saja. Yang penting membuat wajah itu tampak cerah dan ceria. Perhatikan penarinya, mereka tersenyum, berarti mereka tampak ceria. Nah, umumnya juga tidak tebal tata riasnya ya, jadi natural saja ya. Mungkin kalau tari-tari lain mungkin ada yang ditebalkan bagian matanya, alisnya, atau mungkin diberi warna perona merah. Nah, tetapi kalau di tari Indang ini hanya riasan biasa saja. Nah, anak-anak, demikian pengetahuan materi yang bisa kita pelajari pagi hari ini mengenai tari Indang. Semoga kalian bisa memahami ya, dan materinya ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah belajar bersama Mr. Tri. Kita bertemu esok hari. Sampai jumpa. God bless you. Terima kasih.